Selamat berjumpa pada para siswa semua di dalam pembahasan video pembelajaran pertemuan ini. Kita masih melanjutkan materi, ya. Kalau di dalam materi sebelumnya kita membahas tentang ragam permasalahan sosial, ya. Dari berbagai ragam permasalahan sosial ada kemiskinan, kemudian ada kesenjangan dan lain sebagainya. Di dalam pembahasan itu kita meningkatkan pemahaman permasalahan sosial yang terkait dengan dampak dari berbagai ragam permasalahan sosial. Itu dampaknya apa saja, ya. Nah, dampak permasalahan sosial yang pertama adanya peningkatan kejahatan atau angka kriminalitas, ya. Seperti yang kita ketahui bersama, ya, di dalam ragam permasalahan sosial bahwa kejahatan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesempatan atau ambil bagian di dalam proses dinamika sosial, ya. Orang-orang yang terpinggirkan, ya. Akhirnya ketidakmampuan itu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, ya. Jadi dengan permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat berdampak pada semakin banyaknya angka kejahatan, ya. Angka kejahatan khususnya kejahatan yang berbasis pada kejahatan kerah biru, kejahatan yang bersumber pada orang-orang di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, orang-orang yang tidak mampu di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, dia akan melakukan tindakan yang sebenarnya dia sadari bahwa itu sebagai tindakan yang salah, tapi karena untuk kepentingan kebutuhan hidupnya, untuk mempertahankan kehidupannya, karena mereka tidak memiliki suatu keahlian sehingga tidak punya akses di dalam suatu pekerjaan, akhirnya dia melakukan suatu tindakan, ya, yang menurut dia, ya, yang menurut dia sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Kemudian yang kedua adalah disorganisasi sosial. Kita ketahui bahwa permasalahan sosial akan menimbulkan perpecahan-perpecahan yang ada di dalam suatu masyarakat. Baik itu permasalahan ekonomi, baik itu permasalahan politik, baik itu permasalahan budaya, itu akan menimbulkan perpecahan, ya, menimbulkan terjadi jarak, ya, kesenjangan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, terjadinya keresahan dalam suatu masyarakat, ya. Ingat bahwa seseorang yang sudah menerima suatu permasalahan, ya, dan tidak bisa teratasi dengan baik, dampaknya akan memunculkan psikis atau kejiwaan. Dia menimbulkan rasa khawatir atau keresahan atau ketakutan yang ada di dalam suatu masyarakat, ya. Apalagi suatu permasalahan itu yang terkait dengan traumatis, ya, yang terkait dengan tindakan-tindakan yang secara psikis dia tidak siap menerima. Ketidaksiapan menerima secara psikis inilah yang menimbulkan terjadinya suatu traumatis pada diri seseorang, ya. Berikutnya adanya terjadi peningkatan kesenjangan sosial, ya. Dampak permasalahan ini
ada sekelompok masyarakat yang bisa keluar dari permasalahan sehingga dia tidak menerima dampak dari suatu permasalahan, dengan orang-orang yang tidak bisa keluar dari permasalahan, sehingga dua kutub yang berbeda pada dua posisi yang berbeda inilah akan menimbulkan kesenjangan, kesenjangan di dalam bidang ekonomi, yang satu pihak memiliki suatu pendapatan yang baik, satu pihak yang lain memiliki pendapatan yang sedikit atau minimal. Bisa juga kesenjangan dalam politik, mereka satu sisi berdiri kepada kekuasaan, sementara yang lain yang tidak bisa keluar dari permasalahan, dia terkena dampaknya sebagai orang-orang yang dikuasai. Antara penguasa dengan yang dikuasai merupakan satu bentuk kesenjangan dalam bidang politik, Dan mungkin ada bentuk kesenjangan yang lain, misalnya kesenjangan di dalam sikap, sikap masyarakat yang satu dengan sikap masyarakat yang lain. Yang satu memiliki sikap yang takut atau sikap yang memiliki suatu kecurigaan, sementara yang lain memiliki sikap yang lebih berani, sikap yang agresif. Ini menunjukkan suatu perbedaan sikap. Bisa kita lihat antara kondisi masyarakat desa dengan kondisi masyarakat kota. Kenapa masyarakat kota memiliki suatu sikap yang lebih agresif dengan masyarakat desa? Atau dibalik, kenapa masyarakat desa memiliki sikap yang terlalu hati-hati yang dibandingkan dengan masyarakat kota, Atau mungkin ada kesenjangan dalam bidang hukum, Satu sisi kelompok masyarakat mendapatkan perlakuan hukum yang baik, sementara kelompok masyarakat yang lain merasa mendapatkan ketidakadilan. Nah, ini sebagai dampak permasalahan yang keempat. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan angka pengangguran, Dari masyarakat yang memiliki permasalahan tentang ekonomi, yaitu permasalahan pengangguran, dengan adanya permasalahan itu, angka pengangguran semakin meningkat, Ada sekelompok masyarakat yang tidak mampu, jelas di sini memiliki akses, memiliki kesempatan partisipasi di dalam lapangan kerja. Karena kelompok yang secara ekonomi tidak mampu, dia akan sedikit memperoleh fasilitas pendidikan ataupun kesempatan di dalam pendidikan. Walaupun pemerintah sudah menyediakan kesempatan untuk beasiswa, tapi itu jumlahnya belum sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat. Yang mendapatkan kesempatan beasiswa hanya beberapa orang, sementara permasalahan-permasalahan pengangguran yang ada di dalam masyarakat untuk dirubah melalui jalur pendidikan jumlahnya terlalu besar, Maka semakin orang-orang yang tidak mampu itu sedikit memperoleh kesempatan dalam akses lapangan kerja ataupun dalam meningkatkan keterampilan supaya mereka memiliki akses lapangan kerja makin sedikit, maka disitulah angka pengangguran semakin banyak atau semakin meningkat. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat ini justru akan bisa menimbulkan permasalahan